Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Hakim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala dan ibadah puasa kita juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Sebelum saya lanjutkan, saya mengajak bagi yang belum berniat iktikaf, niat dalam hati, aku berniat iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Karena sekarang kita berada di bulan Ramadan, kita baca kembali ya, karena kita sudah pernah membaca kitab puasa ya, kita membaca kembali untuk mengingat-ingat kembali terkait dengan puasa di bulan Ramadan, terutama dari kitab Al-Fiqhul Manhaji karangan Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha, Profesor Dr. Mustafa Al-Khin dan Syekh Ali Asy-Syarbaji. As-siyamu puasa. Jadi puasa dalam bahasa Arab adalah as-siyam, dan itu juga bahasa Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut kata as-siyam. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. As-siyam, berpuasa as-siyam atau as-saum sama ya, as-siyam atau as-saum sama. Apa arti kata as-siyam secara bahasa? As-siyamu lughatan al-imsak 'anil syai'. Secara bahasa as-siyam artinya menahan diri dari melakukan sesuatu. Apapun yang ditahan maka itu bahasa Arabnya as-siyam. Ya, enggak mau bicara as-siyam bahasa Arabnya. Enggak mau makan as-siyam ya, enggak mau keluar rumah as-siyam. Itu pokoknya menahan diri dari melakukan sesuatu, itu namanya as-siyam bahasa Arabnya. Secara istilah, wastilahan, secara istilah adalah imsakun anil muftirat, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Dari sini, dari definisi ini bisa diambil kesimpulan tidak semua menahan diri masuk kategori as-siyam secara istilah atau secara terminologi ilmu fikih. Ya, secara terminologi ilmu fikih, as-siyam adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu ya hanya terbatas, nggak semua kategori menahan diri itu masuk kategori as-siyam ya. Makan, minum, berhubungan ya, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh lewat rongga yang terbuka, atau keluar mani dengan sengaja, atau muntah dengan sengaja, itu yang membatalkan puasa. Jadi cuma itu saja yang kita tahan, jangan sampai kita melakukan 6 hal tadi ya. Intinya cuma 3, makan, minum, berhubungan ya. Intinya cuma 3, makan, minum, dan berhubungan. Kapan disyariatkan puasa? Ibadah puasa Idul Fitri, Idul Adha itu disyariatkan di tahun kedua Hijriyah. Jadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, tahun kedua atau 9 tahun sebelum Rasulullah wafat disyariatkan puasa. Jadi di Mekah belum ada istilah puasa Ramadan, baru disyariatkan di tahun kedua Hijriyah ya. Dalil disyariatkannya puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 185, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an
hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka wajib berpuasa. Jadi itu dalil tentang wajibnya berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka wajib berpuasa. Itu dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari hadis, yaitu hadis tentang rukun Islam yang 5, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 perkara. Ya, syahadat, pendidikan salat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan. Itu menunjukkan wajib, karena 5 rukun Islam itu wajib. Namanya rukun, ya, kalau enggak dilakukan, kalau enggak diyakini, maka keluar daripada agama Islam. Jadi siapapun yang enggak meyakini kewajiban puasa Ramadan, maka keluar dari agama Islam. Karena banyak sekarang orang nyeleneh-nyeleneh, Pak, ya, mengatakan, "Oh, puasa Ramadan enggak wajib." Siapa yang bilang wajib? Ya, keluar dari Islam kalau enggak meyakini kewajiban puasa. Kenapa? Karena dalilnya sudah jelas, qat'i, dan ulama sepakat. Tidak ada ulama berbeda pendapat terkait dengan kewajiban puasa Ramadan. Apa hukum mereka yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur? Ya, kalimat uzur hanya ada untuk yang wajib, nggak ada yang sunnah. Ya, uzur tidak sholat qobliyah nggak ada, karena sholat qobliyah sunnah. Ya, cuman uzur itu ada yang wajib. Uzur tidak sholat Jumat, uzur tidak puasa, berarti puasa itu wajib. Jadi apa hukum mereka yang tidak puasa tanpa uzur? Di sini disebutkan, ya, lamma kana siyamu syahri Ramadan ruknan min arkanil Islam, karena puasa adalah salah satu dari rukun Islam, wa minal faraid al ma'lumah min ad-din bid darurah, dan sesuatu yang harusnya semua orang muslim tahu. Ya, jadi nggak ada orang muslim yang bilang, "Oh, aneh nggak tahu kewajiban puasa." Nggak ada. Karena semua orang tahu itu, ya, semua orang tahu. Saat dia, bahkan ada orang yang belum masuk Islam pun tahu bahwa puasa itu wajib bagi setiap orang muslim. Kana jahida wujubihi kafiran. Kalau dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafir. Ini ulama sepakat, nggak ada perbedaan pendapat antara ulama. Ulama sepakat kalau mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafir, keluar dari Islam. Tapi bukan kita nunjuk-nunjuk orang, nggak usah. Ya, intinya jangan sampai kita mengingkari. Kalau ada yang mengingkari, yang berhak menghukumnya hanya hakim. Ya, kalau kita menghukuminya untuk diri kita boleh. Aneh nggak mau nikahkan dengan dia, anakku nggak mau aku nikahkan dengan dia. Kenapa? Karena dia mengingkari kewajiban puasa. Boleh untuk kita sendiri. Ya, wah dia kafir, nggak boleh. Ente nggak boleh menyatakan seperti itu, ya. Yang berhak menghukum cuma hakim. Tapi nggak boleh ente menghukuminya untuk manfaat ente sendiri. Saya nggak mau nikahkan anak saya dengan dia. Kenapa? Dia mengingkari kewajiban puasa. Bagi saya dia kafir, bagi saya. Tapi ente umumkan jangan. Yang menghukumin cuman, karena kalau orang boleh mengumumkan, oh si anu berantakan nanti umat. Berantakan, saling kafir mengkafirkan nanti, ya. Jadi untuk menghukum itu cuma hakim, ya. Kita boleh menghukum untuk diri kita sendiri, untuk manfaat kita sendiri, silakan. Ya, untuk manfaat kita sendiri silakan, ya. Seperti tadi, ya, nggak mau nikahkan anak kita dengan dia karena dia mengingkari kewajiban puasa. Saya nggak mau. Bagi saya dia sudah keluar dari Islam. Tapi kita ngomong, oh dia kafir, jangan, ya. Harus dites dulu, harus diuji, dan harus diputuskan oleh orang yang tahu tentang itu, ya. Karena kalau semua orang boleh menghukum, berantakan nanti umat Islam, ya, saling tuduh menuduh nanti, ya. Boleh ente hukumin untuk diri ente sendiri, untuk manfaat ente sendiri, silakan, ya. Kalau untuk orang lain, biarkan hakim yang menghukumin. Sama seperti kalau ada orang melihat hilal sebelum kita kemarin kan melihat hilal hari apa? Hari Kamis, Pak, ya. Hari Kamis, ya, puasa kita.
Tahu-tahu ada yang melihat hilal hari Rabu, silakan dia puasa, tapi dia umumkan tidak. Untuk dia umumkan tidak boleh. Kalau dia mau umumkan, lapor sama pemerintah, biar pemerintah yang umumkan. Karena yang berhak menghukum itu adalah hakim. Tok tok tok, Rabu puasa, baru nanti hakim yang memutuskan, menilai benar nggak yang dia lihat, gitu kan? Islam agama kepemimpinan, ya, harus nunggu imam dulu. Imam takbir kita takbir, imam salam kita salam, imam rukuk kita rukuk, imam belum rukuk nggak boleh kita rukuk, ya. Min hikam siam, jadi orang yang mengingkari kewajiban puasa maka dia kafir. Hikmah dari ibadah puasa banyak sekali, ya. Ini nggak mungkin saya sebutkan satu persatu, ya. Singkatnya adalah ibadah puasa menjadikan kita orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa menjalankan perintah Allah dengan baik, ya, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang melatih ikhlas lebih daripada puasa. Nggak ada ibadah yang melatih ikhlas lebih daripada puasa, ya. Ibadah lain potensi riaknya besar. Salat potensi riaknya besar karena kelihatan orang lain, Pak, ya. Si anu salat, oh iya salat. Di Masjid Al-Hakim di sop pertama dia selalu ada. Kelihatan. Haji, iya dia berangkat haji. Kita yang lepas di bandara, pulangnya kita sambut gitu kan dia. Dia tawaf sama-sama saya, dia wukuf sama-sama, kelihatan. Potensi riaknya besar. Zakat apalagi, yang nerima pasti ngelihat, ya. Puasa nggak ada yang ngelihat. Siapa yang puasa, siapa yang tidak, cuman Allah yang tahu. Ustaz sahur sama saya, bisa jadi dia sahur sama ente, tapi belum tentu dia puasa. Bukber belum tentu. Jangan dikirain yang bukber sama kita. Tapi kita nggak boleh nuduh orang, nggak boleh. Wah dia nggak puasa kok ikut bukber, nggak boleh. Cuman Allah yang tahu karena ente nggak tahu sama sekali. Bener nggak dia puasa? Ya. Jadi cuman Allah yang tahu, ya. Ini saya keras, di sana keras juga, ya. Jadi cuman Allah yang tahu. Satu-satunya ibadah yang melatih ikhlas, yang murni ikhlas, cuman puasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "As-saumu li," kata Allah. Puasa murni untuk aku. Kalau enggak murni untuk aku susah puasa. Ya, bisa jadi ada orang sahur sama kita, tapi dia masuk kamar mandi minum air segentong kita enggak tahu. Ya. Kalau dulu saya di Maroko, Pak, air keran itu bisa diminum. Saya di Maroko dulu, air keran, air kamar mandi bisa diminum, Pak, ya. Jadi kalau kita mau minta minum, Pak, suruh ke kamar mandi, Pak. Jadi air putih, ya. Jadi itu bisa diminum dari air keran. Orang mau kamar mandi lama, lupa lama banget, ya. Ternyata minum bisa ini. Jadi gak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau puasa, sholat ketahuan, zakat ketahuan, haji ketahuan, kurban apalagi bawa kambing dia, ya. Dia sembelih kambing, ya, kelihatan, ya. Akikah kelihatan, semuanya kelihatan, Pak. Kecuali puasa yang nggak kelihatan. Siapa yang tahu seorang itu puasa atau tidak? 14 jam nggak mungkin kita kontrol orang, gitu kan? Ada masanya dia tidak di dalam pengawasan kita, gitu kan? Kalaupun ada orang kita, oh nggak makan dari tadi, gitu kan? Bisa jadi dia kan nafsu makan. Bukan puasa, bukan, ya? Karena kan nafsu makan. Jadi cuman puasa satu-satunya ibadah yang mendidik ikhlas. As-saumu li, kata Allah, puasa murni buat aku. Wa ana azibih, aku yang akan balas, kata Allah. Karena cuman aku yang tahu. Jadi nggak ada yang tahu. Jadi itu salah satu hikmah daripada puasa, mendidik ikhlas. Yang kedua, melatih kita nggak melakukan yang diharamkan. Makan itu halal, yang dimakan juga halal, ya. Air putih halal, air mineral, gitu kan, ya. Rendang halal, tapi kalau puasa kita nggak makan, kita nggak minum, ya. Yang halal kita nggak minum, padahal makan dan minum itu diperintahkan. Artinya apa? Kalau yang halal saja ente sanggup meninggalkan, apalagi yang haram. 14 jam ente sanggup untuk tidak melakukan yang dihalalkan, yang diperintahkan, apalagi yang diharamkan, ya. Jadi apalagi ngambil uang orang, mencuri uang orang, korupsi, pasti ente sanggup menahan diri. Kenapa? Saya sudah terbiasa tidak makan, tidak minum yang diperintahkan. Saya sudah terbiasa nggak berhubungan dengan istri saya, apalagi berhubungan dengan perempuan lain. Saya sudah terbiasa selama sebulan penuh 14 jam saya menahan diri dari istri, apalagi perempuan lain. Itu tujuan daripada puasa. Semua ibadah ada tujuannya.
Semua syariat Islam ada tujuannya, nggak mungkin tanpa tujuan, ya. Jadi kalau orang puasa, otomatis dia nggak main perempuan, otomatis dia nggak makan makanan haram, otomatis dia akan melaksanakan ibadah dengan ikhlas, ya. Karena cuma Allah yang tahu siapa yang puasa. Sholat ketahuan, ya, sholat ketahuan. Sini kamu sholat sebelah saya, ketahuan. Bisa dipaksa orang sholat. Sholat bisa dipaksa, zakat bisa dipaksa, haji bisa dipaksa, ya, kurban bisa dipaksa. Tapi kalau untuk puasa nggak bisa dipaksa. Harus murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara hikmahnya, ya. Ini banyak sekali di sini saya tinggalkan, ya. Hikmahnya menjadikan kita orang bertakwa, murni karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk meninggalkan larangan Allah. Bagaimana menetapkan datangnya Ramadan? Ini saya kira kita udah tahu semua. Pertama, ru'yatul hilal. Ini ulama sepakat nggak ada perbedaan. Menetapkan Ramadan adalah dengan melihat bulan. Sebagaimana hadis Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena melihat bulan, beridul fitrilah karena melihat bulan. Kalau bulan tidak terlihat, mayoritas ulama mengatakan, ya, kita menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30, artinya Ramadan ditunda 1 hari. Ustadz boleh hisab? Hisab dibolehkan dengan 2 syarat. Pertama, bulan tidak terlihat. Yang kedua, cuaca berkabut sehingga kemungkinan bulannya ada tapi nggak kelihatan. Itu syaratnya 2. Hisab baru boleh. Ini ulama sepakat, nggak ada perbedaan, ya. Hisab baru boleh dengan 2 syarat. Pertama, bulan tidak terlihat. Yang kedua, berkabut sehingga, wah, ini jangan-jangan bulan ada cuman nggak kelihatan karena berkabut, gitu kan? Baru boleh pakai hisab. Kalau bulan tidak terlihat dan cuaca terang benderang, cerah, nggak boleh hisab. Ente puasa atas dasar apa bulan nggak terlihat? Wah, nggak kelihatan, lu cuaca cerah begini, gitu kan? Ya, jadi itu syarat untuk hisab adalah dengan 2 syarat. Itu yang ada dalam hadis, ya, yang ada dalam hadis menurut pendapat mereka yang mengatakan hisab. Syaratnya harus 2, tidak terlihat bulan, yang kedua berkabut. Tidak terlihat bulan, tidak berkabut, nggak ada alasan kita puasa, ya, nggak ada alasan dengan hisab kita puasa. Kenapa? Karena nggak berkabut, terang benderang itu bisa lihat, nggak ada kan bulan kan, gitu kan? Ustadz, berapa derajat? Derajat yang bisa dilihat, bukan derajat yang ada, ya. Bulan ada, memang ada, dari kemarin juga udah ada, dari seminggu yang lalu juga ada, gitu kan, ya. Tapi terlihat atau tidak itu syaratnya, ya, harus terlihat baru bisa kita puasa. Kemudian syarat wajib puasa. Siapa yang wajib puasa? Pertama adalah muslim, al-Islam. Fala yajib as-saum 'alal kafir, enggak wajib atas orang kafir untuk puasa. Ustaz, kalau ada orang kafir mau puasa silakan. Orang kafir mau ngikutin syariat kita silakan, mau puasa silakan, mau sholat silakan, ya, mau zakat juga silakan, gitu kan, ya. Karena dulu waktu Ahok jadi gubernur, dia bayar zakat, benar Pak? Ya terima Pak, ya. Terima, ya. Enggak masalah, ya, terima. Terima Ustaz, terima. Ya, ketika mau terima saya yang terima nanti, ya. Tapi dianggap zakat tidak, ada pahalanya tidak. Syaratnya harus muslim dulu kalau mau dapat pahala. Mau dapat pahala syaratnya harus muslim dulu, ya. Puasa silakan, mau puasa, ya. Mau sholat silakan, mau ikut tarawih silakan, ya. Tapi syaratnya untuk dapat pahala harus Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, at-taklif. Taklif artinya mencapai usia baligh dan berakal, ya. Baligh dan berakal. Kalau anak kecil belum wajib puasa, tapi disunnahkan kita melatih dia untuk puasa. Ya, anak kecil belum wajib puasa, tapi sunnah melatih dia untuk puasa. Kapan kita disunnahkan melatih anak kita puasa? Sama dengan sholat. 7 tahun kita suruh dia puasa. 7, 8, 9, 10 nggak puasa. Islam membolehkan mukul, tapi bukan pukulan yang menyakitkan, bukan. Kalau sekarang, ya, main pukul nanti dilaporkan ke HAM, ya. Wilayah orang tua nggak boleh masuk orang luar, kecuali kalau melukai baru, ya. Jadi nggak boleh polisi masuk ke rumah, gitu kan, ya. Kecuali kalau melukai sampai luka, gitu kan, sampai berdarah-darah, nah ini baru. Kalau sekedar pukulan cuman pakai rotak, enggak, ya. Nggak boleh orang luar masuk wilayah saya, gitu kan. Wilayah saya mendidik anak saya dan mendidik istri saya, gitu kan.
Jadi itu kalau dalam Islam, ya, dalam Islam. Tapi kalau sekarang melakukan itu dilaporkan ke HAM, ya. Guru, wilayahnya guru. Wilayahnya guru, jangan masuk. Orang tua pun nggak boleh masuk karena orang tua sudah menyerah, terimakan kepada guru. Aku serahkan tanggung jawabku kepadamu. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh bapak dilakukan oleh guru. Guru mukul pakai rotan, tetar. Kenapa? Ente nggak menghafal, haknya dia. Polisi nggak boleh masuk, orang tua pun nggak boleh masuk. Itu kalau dalam Islam, ya. Tapi sekarang, ya, orang tua datang langsung marah-marah. Enggak, ente udah serah terimakan. Ente udah wakilkan guru untuk ngajarin. Harusnya ente yang ngajar. Harusnya ente yang ngajar. Ente ngajar aja bisa emosi sama anak, gitu kan? Ya, suruh ngafal nggak ngafal, suruh perhatikan nggak perhatiin, gitu kan, ya. Jadi boleh, tapi tidak menyakitkan. Hanya mendidik supaya dia ada efek jerak, jangan sampai dia nggak perhatian kepada pelajaran. Jadi itu cara mendidik anak. Puasa wajib kita didik anak kita dari 7 tahun, 10 nggak puasa juga, ya. Berhak orang tua memberikan efek jerak kepada anaknya, ya. Dan itu ada hasilnya, ya. Buktinya bapak-bapak puasa semua. Kenapa? Oh, dulu orang tua saya keras, gitu kan, ya. Sangat keras, gitu kan. Saya dulu puasa dari sejak sebelum SD, Pak, puasanya, Pak. Bukan 7 tahun, ya. 7 tahun kelamaan dah, ya. Sebelum SD udah puasa dulu. Dan dulu puasanya perasaan lama banget, gitu kan. Sekarang kok cepet banget, ya. Itu tanda hari kiamat namanya. Tanda hari kiamat, waktu itu berlalu cepat, ya. Yang ketiga, al-khuluwu minal a'dzar. Tidak ada uzur yang membolehkan untuk tidak puasa, ya. Kalau nggak ada uzur, maka wajib dia berpuasa. Apa uzurnya? Yang pertama, ya. Uzur yang pertama adalah haid. Perempuan haid, ya, haram puasa. Nifas begitu juga. Perempuan haid dan nifas haram puasa. Enggak boleh puasa. Bukan uzur yang membolehkan tidak puasa, bukan. Jadi bukan pilihan. Kalau perempuan haid tidak boleh puasa, ya, haid dan nifas sama. Tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, ya. Ada 8 yang dilarang atau yang diharamkan perempuan haid. Ada 8 yang diharamkan perempuan haid. Pertama, sholat. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, masuk masjid. Yang kelima adalah diam di masjid. Yang keenam, memegang Quran walaupun tidak dibaca. Yang ketujuh, membaca Quran walaupun tanpa memegang Quran hafalan. Yang kedelapan, hubungan suami istri. Itu 8 hal diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas, ya. Ustadz, kata Ustadz Anu, gitu kan, ya. Ya masa bodoh, ya. Kalau kita lakukan yang diharamkan, potensi dosanya besar, pahalanya belum tentu, gitu kan. Jadi nggak boleh perempuan yang haid dan nifas untuk puasa, ya, dia dibebaskan. Tapi nanti di saat dia sudah tidak haid, di luar bulan Ramadan, dia qadha berapa hari dia tidak berpuasa, ya. Kemudian uzur yang berikutnya adalah al-marad, sakit, ya. Orang yang sakit boleh nggak puasa. Alladzi yusabbib li sahibihi dararan syadidan au iz'ajan syadidan, ya. Jadi sakit yang menyebabkan orang yang sakit tersebut, ya, bisa kesulitan yang sangat, ya, atau sakitnya tambah berat kalau dia paksakan puasa. Ada beberapa penyakit yang nggak ada hubungan dengan puasa, seperti luka nggak ada hubungan dengan puasa, Pak, ya. Orang luka, ente puasa nggak puasa, lukanya tetap akan sembuh kalau ente obatin dengan obat luar, bukan obat dalam, kan, ya. Jadi yang ada hubungan dengan puasa itu misalnya mual-mual, pusing-pusing, ya. Nah ini baru, ya. Ini baru pusing, kenapa? Mungkin kurang darah dan lain-lain, sehingga perlu asupan gizi yang banyak, ya, untuk bisa menormalkan kondisinya, ya. Waduh, saya pusing, bisa pingsan, ini silakan, ya. Tapi kalau enggak, maka enggak boleh, dia tidak berpuasa. Yang ketiga, uzur yang ketiga adalah as-safarut tawil, perjalanan jauh, alladzi la yaqillu an 83 km, tidak kurang dari 83 km. Tidak kurang dari 83 km, ya. Yang ketiga, uzur yang ketiga yang boleh enggak puasa adalah melakukan perjalanan jauh yang enggak kurang dari 83 km. Bisyart, dengan syarat ayyakuna safaran mubahan, perjalanannya mubah, bukan perjalanan haram, bukan untuk melakukan yang haram. Ustaz, contoh perjalanan yang melakukan yang haram, mau beli minuman keras,
Mau berangkat ke Amerika, mau beli minuman keras, maksiat berarti, ya. Mau berangkat ke Thailand, mau main perempuan, maksiat berarti, ya. Kalau perjalanan mubah rekreasi boleh, ya. Perjalanan dinas, ya, untuk hal-hal yang dibolehkan boleh, ya. Tapi kalau untuk hal yang diharamkan maka tidak dibolehkan. Wa bisyart ayastaghriq as-safar sa'iral yaum. Dengan syarat perjalanannya dimulai dari sejak sebelum subuh, ya. Kalau perjalanannya setelah subuh, maka sampai dia sebelum dia melakukan perjalanan belum boleh dia tidak berpuasa. Jadi itu syaratnya. Pertama, ya, perjalanan jauh 83 km ke atas, dari sini Bekasi belum, dari sini ke Bogor belum, dari sini ke Bandung silakan, ya. Yang kedua perjalanan mubah, yang ketiga melakukan perjalanan sebelum subuh. Kalau berangkatnya jam 9, maka dari subuh sampai jam 9 wajib dia puasa. Wajib dia puasa. Nanti kalau dia sudah berada di luar kota, udah melakukan perjalanan, silakan mau batalin. Tapi kalau mau dilanjutkan lebih baik. Ya, Ustadz, yang mana yang lebih baik, puasa atau tidak? Lebih baik puasa menurut pendapat mayoritas ulama, ya. Lebih baik puasa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Antasumu khairul lakum." Kalian berpuasa lebih baik daripada tidak, ya. Kalau seandainya perjalanannya melelahkan, kira-kira kalau dia puasa bisa menyebabkan dia sakit, ya, karena dulu perjalanan kan lewat padang pasir di bawah terik matahari, nggak ada tempat berteduh, naik onta sehingga capek sekali perjalanannya. 83 km loh, sangat jauh kalau naik onta, Pak, di bawah padang pasir, ya, di bawah terik matahari di atas padang pasir. Jadi benar-benar sangat melelahkan, ya. Belum lagi debu kalau ada angin gitu kan, ya. Karena debu padang pasir bukan main, Pak, ya. Bisa saya pernah lewat padang pasir, ya. Lewat padang pasir dulu waktu saya berangkat ke Mauritania, ya, itu 250 km dari kota Nouakchott ke Ekjaujud nama daerahnya, ya. 250 km, enggak ada rumah, enggak ada lampu, ya, padang pasir aja, Pak, ya. Jadi harus mobilnya full tank. Kalau enggak full tank enggak bisa nyampe, Pak, ya. Enggak ada pom bensin. Itu kalau udah angin tertutupin sama pasir mobilnya, Pak, ya. Nah, itu melelahkan sekali. 83 km itu sangat melelahkan. Silakan mau batalin. Tapi kalau perjalanannya kira-kira nggak melelahkan, sebaiknya jangan dibatalkan. Karena kita puasa di bulan Ramadan dibandingkan dengan qadha jauh beda nilainya. 70 kali lipat bedanya. Jadi kita puasa di bulan Ramadan dengan di qadha 70 kali lipat bedanya. Jadi sayang nilainya nggak sama. Man adda fihi faridatan kaman adda sab'ina faridatan fi ghairihi, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Siapa yang melaksanakan yang wajib di bulan Ramadan, pahalanya 70 kali lipat dibandingkan di luar Ramadan. Kita qadha hanya menggugurkan kewajiban, tapi kita laksanakan di bulan Ramadan 70 kali lipat dibandingkan kita qadha. Jadi kalau kita bisa nggak batalkan, jangan dibatalkan, ya. Tapi kalau kira-kira melelahkan, silakan, ya. Kenapa musafir boleh nggak puasa? Karena bisa jadi puasanya sangat panjang sekali, ya, terutama kalau melakukan perjalanan ke barat. Kalau melakukan perjalanan ke barat seperti ke Amerika gitu kan, ya, itu bisa panjang sekali perjalanannya. Saya pernah berangkat dari Dubai, ya, ke Houston Amerika, itu berangkat jam 8 pagi. 8 pagi. Jam 8 pagi berangkat, nyampe di Amerika di Houston itu jam 3 sore. Hari yang sama, Pak. Kalau dilihat dari jamnya cuman 7 jam. Kalau dilihat dari jamnya, sebenarnya perjalanannya udah 16 jam. Kenapa? Karena matahari dikejar-kejar terus, ya. Karena ke barat dikejar-kejar terus, gak terbenam mataharinya. Kalau saya puasa, perjalanannya aja udah 16 jam. Jam 8 pagi itu udah lewat 4 jam dari subuh di Dubai. Di jam 3 di Amerika itu belum maghrib. Maghrib di Amerika kalau musim panas itu jam 9 malam. Jadi kalau saya puasa bisa 26 jam. Bisa 26 jam. Kenapa? Mataharinya nggak terbenam. Jadi gimana Ustaz kalau matahari nggak terbenam? Ya wajib sampai maghrib. Kalau maghrib belum ketemu maghrib, belum boleh kita berbuka. Maka boleh, makanya orang yang musafir boleh nggak puasa, ya. Islam sudah mengantisipasi yang seperti itu. Beda dengan kalau berangkat dari barat ke timur, waktunya cepat, ya. Saya pernah pulang dari Kanada ke Abu Dhabi, ya. Baru mau sahur
tahu-tahu udah zuhur, Pak. Lah kenapa? Karena berlawanan dengan arah matahari. Baru mau sahur, loh kok terang di luar udah terang, jangan terlambat ya. Jadi makanya boleh kita nggak puasa karena susah menentukan waktu. Itu musafir. Jadi musafir boleh nggak puasa. Ada rukhsah kalau mau tidak puasa silakan. Ada rukhsah selama 3 syarat tadi terpenuhi. Pertama, perjalanan jauh tidak kurang dari 83 km. Yang kedua, perjalanan mubah bukan maksiat. Yang ketiga, ya kita lakukan sebelum subuh. Kalau setelah subuh maka tetap kita puasa sampai kita berada di luar kota baru boleh dibatalin. Tapi kalau mau tetap puasa lebih baik. Yang keempat, yang keempat yang boleh nggak puasa adalah al-ajzu anusyam. Orang yang tidak sanggup lagi berpuasa. Ada orang yang nggak sanggup lagi berpuasa karena sakitnya bertahun-tahun. Ada orang terbaring ya di tempat tidurnya, nggak tahu kapan sembuhnya. Orang seperti ini ya boleh nggak puasa, cukup bayar fidyah. Ya, kalau yang pertama, kedua, ketiga tadi yang haid nifas, yang sakit, yang musafir itu diqadha. Yang keempat, yang nggak sanggup lagi berpuasa karena sakitnya udah bertahun-tahun nggak tahu kapan sembuhnya, fisiknya lemah sekali, nggak bisa dia puasa, silakan nggak puasa, cukup bayar fidyah. Atau orang yang ya nggak sanggup lagi berpuasa karena lanjut usia. Jadi syaratnya lanjut usia adalah tidak sanggup lagi berpuasa. Karena Quran tidak menyebutkan kalimat lanjut usia. Quran cuma menyebutkan yang nggak sanggup lagi berpuasa. Jadi syaratnya lanjut usia dan tidak sanggup lagi berpuasa, cukup bayar fidyah ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Mereka yang nggak sanggup lagi berpuasa, kata Allah, yang nggak sanggup lagi berpuasa, sakitnya bertahun-tahun nggak tahu kapan sembuhnya, atau udah lanjut usia yang mungkin tinggal nunggu hari doang, Pak, ya. Itu cukup dia bayar fidyah, karena nggak mungkin kita wajibkan dia qadha. Orang seperti ini yang bayar fidyah. Bayar fidyahnya berapa? Fidyahnya 1 porsi makanan pengganti 1 hari nggak puasa, diberikan kepada 1 orang miskin. Bukan 3 porsi, Pak. Nggak ada ulama yang bilang 3 porsi. Seringkali di grup-grup 3 porsi. Siapa yang bilang 3 porsi? 1 porsi, Pak. 1 porsi pengganti 1 hari tidak berpuasa, diberikan kepada 1 orang miskin. Syaratnya orang miskin. Jadi bukan 3 porsi. Itu boleh dengan makanan jadi, nasi kotak. Boleh dengan makanan mentah. Kalau makanan mentah berupa beras atau makanan pokok seberat 600 gram. Ya. 1 mud makanan. Yang dalam hadis cuma disebutkan 1 mud makanan. 1 mud makanan itu segenggaman tangan, Pak. Jadi 1 porsi bukan 3, ya. 1 porsi. Beras begitu juga, 1 genggaman tangan. Dulu genggaman tangan Nabi, ya. Itu 600 gram kira-kira. Itu uzur yang keempat. Ada uzur yang kelima, yang keenam nggak disebutkan di sini, yaitu termasuk juga adalah perempuan yang hamil dan menyusui, ya. Perempuan yang hamil dan menyusui, ya boleh dia tidak berpuasa, ya. Perempuan yang hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa, tapi dengan syarat, ada syaratnya juga, ya. Semua ada syaratnya. Kalau dia nggak sanggup puasa, jika puasa dia bisa sakit atau mengkhawatirkan kesehatan janinnya atau anaknya, baru boleh dia nggak puasa. Kalau dia kuat, segar bugar, maka wajib dia berpuasa. Jadi kadang-kala kita saksikan di TV, ya, artis bilang, oh saya nggak puasa, saya cuti puasa. Siapa yang bilang cuti puasa? Ya, dia joget-joget di TV, ya, berarti badannya kuat berarti. Jadi harus syaratnya nggak sanggup puasa. Ya, dulu istri saya 3 kali melahirkan selalu puasa. Ya, bahkan hamil yang kedua kandungannya sudah di atas 9 bulan. Ya, sampai dokter bilang, wah ini harus disesar, ya. Saya bilang nggak ada kendala apa-apa, nggak ada keluhan apa-apa, ya udah biarin aja, tunggu sampai lahir, ya. Lahir di bulan Ramadan, tanggal 15 Ramadan. Itu hamilnya udah di atas 9 bulan. Istri saya puasa 15 hari puasa. Sampai malam 15, maaf, 14 hari, malam 15, ya, habis sholat tarawih ini kayaknya mau keluar, kata istri saya. Ya udah, akhirnya saya telepon dokter di Maroko, Pak, lahirnya. Saya telepon dokter, dok, ini kayaknya mau lahir. Ya udah, bawa ke klinik Benjelun di Hai Hasan, Kota Rabat, ya. Udah dibawa ke klinik,
dokter datang langsung bus keluar cepat sekali keluarnya Pak, ya. Tidak seperti anak pertama. Saya sampai nggak pernah ngelihat. Anak pertama saya ngelihat 1 harian ngedennya Pak. Ini nggak pakai ngeden Pak, langsung bus keluar cepat. Udah lahir, udah, ya. Berapa kilo Pak? 4 kilo. Itu anak puasa itu. 4 kilo lahirnya, ya. Anak saya yang kedua lahir tanggal 15 Ramadan, ya. Itu di Rabat lahirnya, ya. Anak pertama lahir di Rabat juga di Maroko, ya. Jadi artinya jangan kadang-kadang ibu-ibu wah khawatir, siapa yang anak ente yang ngasih makan Allah bukan ente, ya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang kasih makan kalian dan mereka, kata Allah, bukan kalian, bukan, ya. Jadi kita cuma perantara doang, yang ngasih makan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita khawatir, wah anak saya khawatir siapa, yang ngasih makan bukan ente, ya, yang ngasih makan Allah. Bisa jadi memang ada asupan dari langit mungkin, ya. Jadi jangan khawatir terhadap anak kita kalau kita hamil. Justru kalau kita lagi hamil, anak kita dididik ibadah. Banyakin sholat, banyakin puasa, banyakin baca buku, banyakin dengar ceramah, banyakin ngaji Quran, ya. Anak kita belajar. Ada anak di salah satu televisi swasta hafal Quran padahal otaknya cacat. Saya katakan otaknya cacat. Otaknya cacat, dia nggak bisa ngomong Pak. Berjalan juga pakai kursi roda. Tapi kalau dibacakan Quran dia sambungin. Dia sambungin dengan dia nyebutkan suratnya tahu, ayatnya tahu, halamannya tahu. Loh kenapa, tanya sama ibunya sama bapaknya? Ternyata ibunya dulu rajin baca Quran. Diajak ngomong nggak jawab Pak. Otaknya cacat. Tapi Quran hafal. Nah ini ya, jadi jangan kita kurangin ibadah, ya. Jangan sampai kita lagi hamil malah dengerin dangdut Pak, ya. Joget-joget di dalam Pak, ya. Jadi kalau lahirnya setelah lahir dia joget-joget, lari-lari, loncat-loncat, ya jangan heran Pak, ya. Kenapa dari kecil udah didengerin dangdut, ya. Udah didengerin musik gitu kan, ya. Jadi joget-joget dia, ya. Jadi rajin-rajin kita ibadah, jangan dikurangi, ya. Ibu yang hamil puasa, yang menyusuin puasa juga, karena kalau kita nyusuin ASI saat puasa itu ASI ada nutrisi ibadahnya. Beda dengan ASI yang kita nggak ibadah, ya. Jadi air itu cepat sekali bereaksi dengan apapun, ya, suara-suara yang ada di sekitarnya. Ibunya ngaji, ada nutrisi Quran. Ibunya berzikir, ada nutrisi zikirnya, ya. Jadi banyakin ibadah, jangan kita malah ngurangin ibadah. Nah itu uzur-uzur yang bolehkan tidak berpuasa. Syarat sahnya puasa adalah Islam, berakal, dan tidak ada uzurnya, ya. Rukun puasa ada 2. Pertama niatus shaum, ya, niat puasa. Rukun puasa ada 2. Pertama niat puasa, ya, niat. Semua ibadah harus niat. Tanpa niat maka nggak sah. Ustadz, niat itu kapan? Malam. Pas malam harinya sebagaimana disebutkan di dalam hadis, la siyama liman lam yubayyitu siyama minal lail. Tidak sah puasa bagi yang tidak berniat sejak malam harinya. Jadi harus niat puasa. Niat puasa itu ada 4 kata yang harus kita lintaskan dalam hati setiap malam. 4 kata yang harus kita lintaskan dalam hati tiap malam. Aku berniat puasa esok hari, ya. Aku berniat, mau niat apa? Puasa esok hari hukumnya apa? Fardu. Kenapa? Karena Allah. 4 kata itu harus ada di dalam hati setiap malam, ya. Aku berniat puasa esok hari fardu karena Allah, dalam hati, bukan di lidah, bukan, ya. Karena niat itu tempatnya di hati, bukan di lidah. Adapun yang kita ucapkan nawaitu shauma ghadin itu namanya lafaz niat, belum dianggap niat kalau kita belum lintaskan dalam hati, ya. Aku berniat puasa esok hari fardu karena Allah, itulah yang ada di dalam nawaitu shauma ghadin. Itu bahasa Arabnya, ya. Bahasa Indonesia yang tadi saya sebutkan, ya, harus di dalam hati, ya. Nggak cukup di lidah. Ustadz, apakah sahur dianggap niat? Tidak. Niat itu perbuatan hati, bukan perbuatan mulut. Kalau sahur perbuatan mulut, ya. Niat itu perbuatan hati, bukan perbuatan mulut, ya. Sahur nggak dianggap niat. Ustadz, saya pakai peci, apakah udah dihitung niat sholat? Tidak. Niat itu di dalam hati, bukan di perbuatan, ya. Niat itu adalah sesuatu yang dilintaskan dalam hati. Perbuatan hati bukan perbuatan mulut, bukan perbuatan tangan. Kita pakai peci, pakai sarung, perbuatan tangan, perbuatan anggota tubuh, ya. Nggak dianggap niat, nggak, ya. Itu namanya bahasa Arabnya bukan niat, tapi hammun.
Man hamma bihasanatin, yang kepingin, itu namanya baru kepingin. Ya, belum niat, karena niat itu perbuatan hati. Innamal a'malu binniyat, amal hanya diterima dengan niat. Rukun yang kedua adalah, di sini disebutkan at-tabyid, wa huwa ayatawaffar ladaihil qasdu fil lail, ya, malam hari dia harus berniat, ya, melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, ya, fardu karena Allah, ya. Kemudian rukun yang kedua adalah al-imsak anil muftirat, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Menahan diri dari yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar, dari sejak subuh sampai maghrib. Patokannya subuh dan maghrib. Datang waktu subuh udah gak boleh makan lagi, ya. Tiba waktu maghrib sudah boleh kita berbuka atau wajib berbuka, ya. Patokannya waktu subuh, dari sejak fajar sampai terbenam matahari. Bukan patokannya azan. Nah, ini kadang-kadang di masyarakat seringkali kita dengar kalimat kalau dengar azan masih boleh makan sampai azan selesai. Bukan patokan azan, bukan. Patokannya waktu, ya. Kulu washrabu, kata Allah, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai datang waktu fajar. Bukan sampai selesai azan, bukan, ya. Karena azan bisa kecepatan, bisa kelambatan. Ya, ini kadang-kadang banyak sekali seliweran di masyarakat yang itu enggak ada landasannya, ya. Sampai datang waktu fajar, waktu subuh sekarang jam 4.42. 4.42 udah enggak boleh makan. Walaupun belum azan, walaupun belum dengar azan, walaupun azan masih berkumandang, tetap udah nggak boleh. Makanya di situ ada waktu imsak. Madhab Syafi'i, madhab yang hati-hati. 4.32 usahakan udah berhenti, jangan sampai kebablasan. Ya, jadi itu madhab Syafi'i yang menganjurkan, mensunnahkan imsak, jangan makan dan minum lagi kalau sudah masuk waktu imsak supaya nggak kebablasan. Karena kalau udah 4.42 puasa itu sudah meragukan jadinya. Ya, jadi nggak ada istilahnya azan, dengar azan masih berkumandang, masih boleh makan sampai azan selesai. Kalau sampai azan selesai, minta muazzinnya azannya pelan-pelan, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo cepat. Ya, saya masih lama lagi buat azannya, ya. Asyhadu an la ilaha, ya. Salah yang kayak gitu, ya. Bukan patokannya azan, patokannya waktu. Sampai waktu maghrib jam 18.04. 18.04 ya. Jam 18.04 baru boleh berbuka walaupun belum azan. Patokannya waktu, bukan patokannya azan. Sampai datang waktu fajar, kata Allah. Tsumma atimus siyama 'alal lail. Kemudian terus berpuasa sampai datang waktu malam. Waktu maghrib maksudnya. Terbenam matahari itu waktu malam, ya. Kalau belum terbenam matahari atau belum datang waktu maghrib, maka jangan berbuka walaupun udah dengar azan. Ustaz, saya lagi nunggu berbuka, tiba-tiba dengar azan, saya langsung makan, ternyata azannya kecepatan, jadi hukumnya apa? Batal. Jadi wajib qadha, ya. Wajib qadha. Ini hal yang sepele. Apa yang membatalkan puasa? Makan dan minum. Membatalkan puasa, makan dan minum. Yang kedua makan dan minum. Yang masuk kategori makan dan minum memasukkan apapun yang lewat tenggorokan, baik benda padat ataupun benda cair, walaupun yang ditelan uang 100.000, ya, batal puasanya. Berarti makan uang 100.000, Pak, ya. Jadi apapun yang lewat tenggorokan, benda padat ataupun benda cair, ya, yang datang dari luar, bukan yang datang dari dalam mulut, air ludah dalam mulut. Enggak masalah kalau dalam mulut, ya. Asalkan bukan barang dari luar. Tapi kalau sisa nasi itu dari luar namanya. Asalnya dari luar lalu masuk ke mulut. Tapi kalau air ludah tidak, ya. Yang kedua, usulu ainin ilal jauf min manfadhin maftuh, ya. Masuk sesuatu dari rongga yang terbuka, lewat telinga, lewat hidung, lewat mata, lewat dubur, kemaluan depan, kemaluan belakang. Makanya kalau kita lagi puasa, makruh mandi lama-lama, apalagi pakai shower, masuk lewat telinga, Pak. Ya. Jadi batal, Ustaz, batal. Tapi saya nggak tahu. Setidaknya puasa itu udah meragukan. Karena ada kemungkinan air masuk, gitu kan? Jadi kalau kita puasa, usahakan kalau mandi, ya, bagian atas karena banyak lubangnya, jangan dikucurin air, ya. Dilap-lap saja, gitu kan, ya.
saat kita puasa. Kata Nabi, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Kalau ente berwudu masukkan air ke hidung kecuali puasa. Kecuali puasa, ya. Karena khawatir nanti masuk, ya. Ustaz, saya masukkan air hidung tahu-tahu, oh, masuk Ustaz, batal. Ya. Jadi kalau batal saya boleh makan? Enggak boleh. Ente batal wajib lanjutkan puasanya, puasanya enggak sah. Tetap. Ini perhatikan. Ini ulama sepakat enggak ada perbedaan pendapat, ya. Kalau puasa kita batal gara-gara kita masukkan air ke hidung, ya, atau kita nyicipin makan atau tahu masuk, batal puasanya. Tetap ente enggak boleh makan sampai maghrib, tapi puasanya tetap wajib diqadha. Karena enggak ada uzur yang ente membolehkan ente enggak puasa. Ente enggak ada uzurnya. Kata Nabi, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri wa insama. Siapa yang enggak berpuasa tanpa uzur yang Allah bolehkan, uzurnya tadi sudah saya sebutkan. Nifas, sakit, musafir, ya, enggak sanggup lagi berpuasa, gitu kan, ya. Hamil atau menyusuin, ya, kalau memang nggak sanggup puasa, itu uzurnya. Kalau nggak ada uzurnya nggak boleh kita nggak puasa, ya. Ustaz, saya udah terlanjur tadi, ya, nyicipin makanan atau tahu masuk, kalau begitu saya boleh makan? Nggak boleh. Ente nggak boleh lanjutkan makannya, tetap wajib ente menahan diri dari semua yang membatalkan puasa sampai maghrib, karena nggak ada uzur yang bolehkan ente batalin. Tapi puasa ente tetap nggak sah. Nah, itu perhatikan, ya. Sama, saya perlu tegaskan lagi, ibu hamil dan ibu yang perempuan yang haid dan nifas. Haid dan nifas misalnya bersih pas waktu zuhur, dari zuhur sampai maghrib udah nggak boleh makan. Karena udah bersih. Kan uzurnya itu karena haidnya udah nggak ada. Tapi Ustaz, kan saya nggak puasa. Iya, ente nggak sah puasanya, tapi tetap wajib nahan diri sampai maghrib. Ini ulama sepakat, ya. Saya baca di kitab Al-Fiqh ala al-Madhahib al-Arba'ah, fikih 4 madhab. Fikih 4 madhab, ya. Jadi nggak boleh. Di situ disebutkan juga, kalau seandainya ada seorang yang bercumbu dengan istrinya, tahu-tahu keluar mani, batal puasanya nggak, Pak? Batal. Boleh makan? Tidak boleh. Puasanya lanjutkan sampai maghrib, dan puasanya nggak sah, nanti diqadha lagi. Ini hati-hati, ya. Jadi karena Nabi mengatakan, mewanti-wanti, kata Rasul, siapa yang batalin puasa tanpa uzur yang Allah bolehkan, maka tidak bisa dia qadha walaupun dia puasa setahun penuh. Kalau dia tetap makan dan minum dengan sengaja, nggak ada uzurnya, maka itu dosa besar. Nggak dia qadha setahun penuh pun nggak bisa membayarnya, ya. Itu yang kedua, masukkan sesuatu dari rongga yang terbuka, ya, seperti kumur-kumur dan lain-lain. Al-qai'ul muta'ammad, ya, muntah dengan sengaja, ya. Muntah dengan sengaja, Ustaz, muntah nggak sengaja nggak apa-apa, ya. Kita mual lalu muntah nggak masalah, nggak batal. Tapi kalau muntah dengan sengaja, nggak mau muntah tapi dimuntah-muntahkan, maka itu hukumnya membatalkan puasa berdasarkan hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, man dzara'ahu qai'un wa huwa sha'im falaysa 'alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi. Siapa yang tidak sengaja muntah saat dia puasa, maka tidak batal. Tapi kalau dia memuntahkan padahal dia tidak mau muntah, maka dia wajib mengqadha'nya. Al-wat'u amdan, berhubungan suami istri dengan sengaja, ya. Ustaz, emang berhubungan suami istri bisa nggak sengaja? Bisa aja, Pak, ya. Ngigo, Pak, ya. Ngigo jalan tahu-tahu, loh, kok mama ada di sini? Ini ya, itu nggak sengaja. Kalau nggak sengaja, maka nggak batal, Pak, ya. Ustaz, gimana caranya? Entar, ya, itu harus latihan. Jadi kalau nggak sengaja nggak batal, ya. Tapi kalau sengaja bukan hanya batal, tapi wajib bayar kafarah, wajib bayar tebusan, yaitu dengan merdekakan hamba sahaya. Kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak mampu puasa memberi makan 60 orang miskin. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, waqa'tu ala imra'ati fi nahari Ramadan, saya berhubungan dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Qala i'tiq raqabah, kata Nabi, merdekakan hamba sahaya. Inilah utiqu ala dzalika ya Rasulullah, saya enggak sanggup. Sum syahraini mutatabi'ain, inti puasa 2 bulan berturut-turut. La utiqu ala dzalika ya Rasul, saya enggak sanggup. At'im sittina miskinan, kasih makan 60 orang miskin. Jadi berhubungan suami istri itu dosa besar, harus ditebus dengan bayar kafarah dan diqadha. Hari dia enggak puasa itu qadha, ya. Saat dia berhubungan itu, ya,
puasanya otomatis batal, wajib bayar kafarah dan nggak boleh makan, ya, nggak boleh makan, karena nggak ada sebab ente membolehkan ente makan, ya, ente nggak sakit, nggak musafir, nggak apa, gitu kan, nggak boleh makan. Jadi hal yang sepele kadang-kadang di masyarakat, wah, mumpung saya nggak puasa, saya mau makan, nggak, kalau nggak ada alasannya lagi nggak boleh. Kita musafir, boleh nggak puasa, ya, tapi udah nyampe di rumah nggak boleh lagi makan, Pak. Udah nggak musafir, alasan apa ente nggak puasa, gitu kan? Tetap wajib puasa, tapi hari itu tetap wajib diqadha. Karena nggak sah, karena ente bukan puasa dari sejak pagi. Al-istimna mengeluarkan mani dengan sengaja. Al-haid wan nifas, datang haid dan nifas, maka itu batal juga puasanya. Nah, itu beberapa hal yang rukun, ya, dan hal yang harus dihindari saat kita puasa. Kalau kita lakukan maka batal puasanya. Di sini ada beberapa perkara sunnah yang nggak mungkin saya sebutkan satu persatu, ya. Antara lain adalah segera berbuka, akhirkan sahur. Ustadz, saya sahur jam 12 malam boleh nggak? Bukan sahur namanya kalau jam 12 malam, ya. Sahur itu nama waktu, bukan nama makanan. Sahur nama waktu, bukan nama makanan. Makan sahur, makan di waktu sahur. Sama dengan makan siang, siang itu bukan nama makanan tapi nama waktu, ya. Jadi kalau Ustadz, saya mau makan siang jam 8, bukan makan siang namanya, karena belum datang waktu siang, ya. Saya mau makan malam jam 2 siang, enggak. Itu bukan makan malam berarti, ya. Jadi makan sahur, waktu sahur. Kapan waktu sahur itu? Sepertiga malam yang terakhir, dari jam 2 ke atas itu baru waktu sahur, ya. Sepertiga malam terakhir itu waktu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka selalu beristighfar. Itu adalah sifat dari orang yang beriman, ya. Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur. Jadi sahur itu nama waktu. Makan sahur, makan di waktu sahur. Jadi bukan nama makanan, ya. Sahur enggak, makan sahur, harusnya seperti itu, ya. Ya, ayo siang enggak, makan siang, gitu kan. Jadi jangan disebut sahur aja, sahur nama waktu, ya. Jadi itu terkait dengan yang disunnahkan, segera berbuka, segera sahur, ya, dan disunnahkan kita menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah salat tarawih, ya. Salat tarawih walaupun sunnah tapi di bulan Ramadan pahalanya sama dengan yang wajib. Yang sunnah dalam bulan Ramadan sama dengan yang wajib, ya. Jadi kita baca Quran, kita sholat tarawih, gitu kan, ya. Kita berzikir, ya. Kita iktikaf, itu pahalanya sama dengan wajib. Yang wajib 70 kali lipat dari yang sunnah, ya. Jadi besar pahalanya kalau kita melakukan yang sunnah. Jangan kita anggap remeh, itu pahalanya besar, ya. Jangan sia-siakan supaya kita bisa menimba pahala yang banyak selama bulan Ramadan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas usaha kita. Kalau boleh saya tanya, ilustrasi aja. Bulan Ramadan itu kan mendidik manusia. Islam itu mendidik manusia. Bulan Ramadan itu kalau konteks itu mendidik kita. Mendidik kita, betul. Mendidik manusia. Kalau kita tarik selama 1 bulan ini, semua akan tunduk. Siapapun, dimanapun, posisi apa. Kalau kita tarik lagi ke setahun, baratnya, kalau bulan Ramadan itu tiap tahun, sepanjang tahun, kan luar biasa. betul. Namun kan Allah sudah bilang dalam 1 tahun hanya ada 12 bulan. Yang sedihnya, cobalah melihat ke bulan Ramadan. Betul. Di mana itu supaya 11 bulan lebih ini, posisi apapun, jabatan apapun kita sebagai manusia, yang tadi maupun supaya ada efek jerah. Kalau tadi kaitannya kalau berbicara gitu ya, kalau itu gampang. Kalau berbangsa kan susah. Islam sudah mendidik dari kau. Bagaimana mengisi 11 bulan itu? Apapun posisi kedua kita. Kan kalau kadang-kadang kita sesuatu yang besar, kalau posisinya dia itu, kan kalau bahasa kita di hukum sekarang kan mengikat, tak kali.
puasa itu lama sekali. Kita melihat tuh besar. Anggaran yang terbatas, harusnya maksimal. Misalnya seperti itu. Nggak melebar sekali. Bagaimana memasukkan Allah dalam diri kita, di lingkungan kita, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi sebulan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, caranya adalah kita maksimal dalam ibadah. Ya, kalau kita maksimal artinya yang aturan-aturan tadi, ya kita berniat, nggak melakukan yang dilarang, nggak melakukan yang membatalkan puasa, dan kita maksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Insya Allah kalau puasa kita diterima, itu otomatis akan membekas di 11 bulan berikutnya. Kata Nabi dalam hadis, bukti seorang itu diterima ibadahnya, dia akan menjadi orang lebih baik setelahnya. Jadi kalau habis Ramadan, yang tadinya kita jarang ke masjid jadi nggak ke masjid lagi, berarti nggak diterima puasanya. Ya. Yang tadinya kita jarang baca Quran, setelah keluar Ramadan jadi nggak baca lagi, berarti nggak diterima puasanya. Ya. Jadi bukti bahwa ibadah kita diterima, kondisi kita akan lebih baik. Itu yang dimaksud dengan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau inti Lailatul Qadar dapat 1000 bulan, setelah itu inti akan seperti itu juga. Kalau baru sebulan udah berubah, berarti nggak dapat Lailatul Qadarnya. Nggak usah ngelihat ke cuaca, nggak usah ya. Jadi lihat sama diri kita sendiri. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ente dapat Lailatul Qadar 1000 bulan yang akan datang, kondisi itu seperti ini terus. Ya. Jadi ngelihat di kondisi kita. Jadi kalau kita bisa menjadi insan atau muslim yang lebih baik ya dari sebelumnya, maka berarti amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau salatnya diterima, nggak akan melakukan perbuatan keji dan perbuatan munkar, ya nggak akan berzina, nggak akan mencuri, nggak akan korupsi, gitu kan ya. Kalau dia lakukan berarti salatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena belum membekas, ya, belum membekas pada dirinya. Ya, wallahu alam, itu yang saya pahami, Pak. Ya. Iya. Mengenai sahur, singkatnya, kebablasan nggak sahur, tapi dia kebablasan tidak sahur, tapi dia minum atau jam 12 tidur kemudian sampai subuh, apakah itu puasanya sah? Dia minum kebablasan, dia tidak sahur, cuma pada saat jam 12 dia makan atau minum, kemudian tidur ternyata sudah subuh, berarti dia tidak sahur, kan? Apakah puasanya sah? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan sahur kan hukumnya sunnah, bukan wajib, ya. Bukan wajib. Sebaiknya sahur. Kalau nggak sahur nggak apa-apa. Yang penting niat puasanya. Ya. Sama dengan orang yang berhubungan suami istri, lalu belum mandi keburu subuh, nggak ada masalah. Ya. Asal jangan berhubungannya setelah subuh. Ya. Selama berhubungannya sebelum subuh nggak ada masalah. Ya. Berhubungan suami istri nggak boleh itu setelah subuh. Adapun mandi itu hukumnya sama dengan wudu. Mandi untuk sholat, bukan untuk puasa. Kalau mandinya doang itu untuk sholat, bukan untuk puasa. Kalau bapak nggak sholat, nggak wajib mandi, ya. Jadi untuk teman kan kita harus sholat subuh, ya. Jadi boleh kita mandi wajibnya setelah subuh, asalkan nggak berhubungannya setelah subuh. Berhubungan di malam hari lalu ketiduran capek, tahu-tahu bablas subuh, ya silakan puasanya lanjutkan asalkan udah niat malam harinya. Ya, adapun mandinya itu tidak ada hubungan mandi wajib dengan puasa. Ya, yang ada hubungan dengan puasa cuman berhubungannya. Asalkan tidak berhubungan setelah subuh, maka puasanya tetap sah. Ada bermandi itu untuk sholat, bukan untuk puasa. Ya, mandi wajib untuk sholat, bukan untuk puasa. Ya, jadi kalau nggak sahur nggak apa-apa. Ya, asalkan jangan lupa niat, jangan lupa setiap malam. Niat kita sudah boleh sejak kita berbuka, Pak. Ya, jadi kita berbuka puasa langsung niat buat besok. Khawatir lupa, ya, aku berniat puasa esok hari fardukan Allah. Langsung, kenapa? Karena sudah datang waktu malam. Selama udah datang waktu malam, kita sudah boleh berniat buat puasa besok. Wallahu a'lam. Oke, ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah,
anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada Allah, taat kepada orang tua, dibebaskan dari segala penyakit baik fisik maupun non fisik. Yang menunggu jodoh, Allah berikan jodoh yang soleh dan solehah. Yang menunggu keturunan, Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Dan Allah selalu berikan bimbingan kepada kita, diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang bermanfaat, dan kita mendapatkan husnul khatimah dan diberikan usia yang panjang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami sudah menzalimi diri kami. Ya Allah, jika Kau tidak ampuni dosa kami, maka kami termasuk orang yang merugi. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami seiman yang telah mendahului kami. Jangan biarkan rasa dendam di hati kami. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami untuk membangun masjid kami. Ya Allah, gerakkan hati hamba-hambamu untuk selalu berinfak dan berwakaf untuk masjid ini. Ya Allah, dan jadikan jamaah masjid ini konsisten dan multazim dan komitmen dengan memakmurkan masjid-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan kemuliaan dan mustajab doa ini. Ya Allah, jangan biarkan di antara kami yang memiliki dosa, melainkan Kau telah ampuni dosanya. Ya Allah, jangan biarkan di antara kami yang ditimpa kesusahan, melainkan Kau bebaskan dari kesusahannya. Ya Allah, jangan ada di antara kami yang sakit ataupun keluarga kami yang sakit, melainkan Kau sembuhkan dia dari penyakitnya. Ya Allah, jangan ada di antara kami yang ditimpa hutang, melainkan Kau lunaskan hutangnya. Ya Allah, jangan ada di antara kami yang memiliki kebutuhan yang ada manfaat untuk dunia dan akhiratnya, melainkan Kau mudahkan dia mendapatkan kebutuhannya. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepadamu dan taat kepada orang tua. Ya Allah, jadikan mereka hafal Quran, mengamalkan Quran. Jadikan mereka mengenal sunnah Nabi-Mu dan mengamalkan sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah hidup kami selalu. Ya Allah, tambahkan ilmu kami. Ya Allah, jadikan kami mengamalkan ilmu yang kami ketahui. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.